contohnya seperti ini ketokan 1, yang ini 2, yang ini 3 gitu. Ring nozzle-nya besar dan kecil harus terpasang. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bengkel Yuda Channel. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, amin. Bosku, selamat sore. Hari ini kita mau merakit mesin Mitsubishi L300 diesel 4D56 yang lalu kita turunkan ya, kita bongkar. Kesempatan kali ini, hari ini kita mau merakitnya kembali. Sebelum kita mulai, jangan lupa like-nya dan subscribe-nya. Oke bosku, kita mulai. Kita lihat satu persatu seperempat dari mesin L300 dieselnya. Nah, di sini untuk silinder bloknya yang awalnya standar ya. Ini kita kembalikan standar lagi. Kita ganti liner boringnya seperti ini. Ya, usahakan dibawa ke bengkel bobot yang sudah langganan. Jadi untuk ukurannya bisa bagus. Di sini kita lihat lagi. Lalu untuk crankshaftnya atau kurasnya ya, ini sudah kita bersihkan dan kita semprot. Pastikan bersih teman-teman ya. Jangan sampai ada gumpal-gumpalan besi, bekas bubutan ataupun dan lain-lain ya bagian dalam ini. Pastikan bersih. Lanjut kita lihat seperempatnya. Untuk pistonnya kita pakai yang asli. Ini kotaknya, ini sudah kita keluarkan. Ini contohnya. Ini sama bengkel bobotnya diukur pas ya. Ini sudah dilayang sedikit seperti biasanya. Lalu untuk metalnya kita pakai daido. Ini masih standar semua. Metal duduknya, metal round dan metal bulan. Ring piston ini yang asli, kotak putih. Packing setnya ini sudah kita siapkan. Kalau packing headnya kita pakai yang asli. Nah ini lur, yang asli ya. Oke, kalau yang ini punya Daihatsu Himek ya, insya Allah setelah ini kita lanjutkan perakitan yang Himeknya. Lalu lemnya sudah kita siapkan. Oke, setelah bagus semua, sudah siap. Sebelum kita pengepasan dari metal raunnya, kita perhatikan lagi stang pistonnya. Nah ini ya, pastikan untuk businya masih bagus. Kalau misalkan sudah oblak, sebaiknya kita ganti. Oke, ini sudah kita bersihkan. Lanjut kita mulai perakitan mesin mobil ini. Ya, seperti biasa kita pengepasan metal raunnya ke crankshaftnya. Kita lanjut. Di sini untuk metal jalannya atau metal raunnya ya sudah kita pasang ke stang pistonnya. Lalu kita kasih oli dan kita pasang. Pastikan harus enteng atau ringan saat diputar seperti ini. Ya, diusahakan ya, diutamakan kebersihan. Ya, kalau misalkan tidak bersih nanti ya hasilnya juga tidak bagus. Oke bosku, setelah begini kita lepas kembali ya stang pistonnya dan kita bisa lanjutkan pemasangan pistonnya. Di sini untuk stang pistonnya keempat-empatnya sudah kita lepas dari crankshaftnya. Lalu kita lanjutkan pemasangan pistonnya. Kita perhatikan di sini teman-teman ya, seperti biasa pengancingnya atau kipnya ini harus pas, jangan sampai ada yang mereng. Nanti kalau mereng yang dikhawatirkan itu bisa lepas. Ya, biar agak lama nggak masalah, yang penting bagus. Begitu bosku. Setelah begini kita bisa lanjutkan pemasangan metal duduknya standar juga ya. Ini sudah kita buka, lanjut kita pasang. Nah ini sudah mendekati maghrib, nanti rencana mau saya lembur. Oke, kita pasang dulu metal duduknya.
setelah kita pasang metal duduknya ke bloknya, pastikan yang ada parutan olinya ya, seperti ini. Kita letakkan di bloknya, lalu yang polos seperti ini nanti kita pasang di cupnya. Tuh ya, kita sudah mulai pakai senter ya, masa sudah mau maghrib gelap. Lalu di sini yang sangat penting teman-teman ya, nah ini jangan sampai kelewatan. Ini selang jet oli dan bautnya pastikan bagus. Sudah kita coba untuk valve-nya atau bushing di dalam itu ya, itu harus main, maju mundur, harus ringan, jangan sampai ada yang seret. Oke, pastikan bagus. Lalu kita pasang dulu sebelum kita pasang crankshaftnya di sini. Di sini untuk pemasangan selang jet olinya kita usahakan jangan terbalik teman-teman ya. Ya masalahnya untuk keempat-empatnya beda. Maksud saya itu yang dua beda. Jadi kita usahakan ujungnya itu mengarah ke dalam, jangan nyamping. Oke, setelah begini untuk ukuran bautnya kita buat 4 kilo sampai 4,5 ya, pastikan jangan sampai molor. Oke, setelah aman lanjut kita pasang metal bulannya 2 buah ini ya di tengah seperti ini. Pastikan jangan terbalik teman-teman, harus pas. Lanjut kita kasih oli, dan kita pasang crankshaftnya. Kalau metal duduknya yang di cupnya itu belum saya pasang. Oke, kita lanjut dulu bosku. Saya pasang dulu ya crankshaftnya dan kita pasang cupnya. Dewe alur. Untuk perakitannya kita tunda bosku. Di sini hujan angin ya, lebat sekali. Jadi banyak petir, saya takut. Kita lanjut esok hari. Selamat malam bosku. Wedi.
Kita lanjut bosku untuk mesin L300 nya. Tadi malam kita lembur tetapi tidak selesai. Ya berhubung di sini hujan lebat ya, banyak petir, banyak gluduk. Jadi kita hentikan. Ini kita lanjutkan sore hari lagi. Ya maklum di sini seperti ini. Jadi ya harap maklum teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini tadi malam kita sampai pemasangan crankshaft. Nah, ini ya. Ini kita tutupnya pakai packing set Ragasa ini. Ini mau kita rakit juga. Tapi satu-satu kita rakit. Nah, di sini untuk crankshaftnya sudah kita pasang. Lalu kapnya ya sudah kita pasang, pastikan sudah benar semua posisi metalnya, dan juga baut jet olinya sudah terpasang. Kalau untuk ukuran bautnya, baut metal duduknya ya, atau kap dari crankshaftnya ini kita bisa pakai 10 sampai 12 kgm. Oke, setelah kita cek kembali berulang-ulang, lanjut kita bisa lanjutkan pemasangan seal crankshaft bagian belakang. Ini sudah saya pasang tadi malam teman-teman ya. Sudah kita pasang dan kita kunci. Lalu untuk shapingnya ini, pelatnya ini juga sudah kita pasang. Setelah begini kita bisa lanjutkan pemasangan flywheelnya atau roda gilanya. Oke, saya pasang dulu bosku. Oke, di sini untuk flywheelnya sudah kita pasang dan kita pasang baut lalu kita kunci. Pastikan ringan ya saat diputar, jangan sampai seret teman-teman ya. Oke, setelah begini kita tegakkan posisi mesinnya atau bloknya dan kita lanjutkan pemasangan pompa oli dan giginya ya. Kita tegakkan dulu. Di sini sebelum kita pasang pompa olinya, pastikan kita bersihkan dulu ya. Kita buka dan kita cuci bersih. Pastikan bagus, dan juga untuk gigi dari as balance-nya ini pastikan bersih juga. Jangan sampai ada gumpalan pasir di dalam bosku. Setelah bersih, lanjut kita pasang pompa olinya. Untuk sealnya jangan lupa diganti sekalian supaya bagus. Kita pasang dulu. Kita pasang giginya, pastikan bagus ya giginya, tidak condong ataupun tipis. Lalu kita kasih packing, kita bantu lem sedikit dan kita pasang pompa olinya. Kita pasang untuk sealnya sekalian kita pasang, sudah kita ganti baru. Bisa berhati-hati ya untuk pemasangannya, kita cari pasnya. Oke, lanjut kita pasang bautnya dan kita kunci sekalian ya. Water pumpnya atau pump airnya kita pasang sekalian. Cari dulu. Di sini untuk pemasangan pompa oli dan pompa airnya sudah selesai. Lalu bautnya ya pastikan sudah terkunci semua. Setelah begini kita bisa lanjutkan pemasangan pistonnya. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita pasang pistonnya pastikan kita coba dulu ya celah ring pistonnya yang memang sudah saya coba awalnya. Lebih jelasnya lagi supaya teman-teman bisa tahu ya seberapa gapnya, saya coba dulu. Miringnya kita pakai yang kotak putih, yang asli. Di sini untuk keempat pistonnya sudah kita cuci ulang, kita bersihkan. Ya masalah tadi malam tidak kita selesaikan ya.
ya, banyak angin, jangan sampai ada pasir-pasirnya. Setelah begini kita coba dulu ring pistonnya, khususnya nomor 1 ya, kita masukkan. Alih, pegang alih. Ini sudah dibuka sama bengkel bobotnya, sudah dipaskan ya, supaya teman-teman tahu juga ya. Jadi kita coba dulu. Nah, sudah mulai gelap lagi teman-teman ya. Semalam ini malam, ini juga sudah malam lagi. Wah, nggak masalah teman-teman, yang penting kita selesaikan. Oke, sudah masuk, kita ratakan pakai pistonnya. Oh, terang ini. Oh, lampunya dihidupkan, penerangnya. Per, ambilkan senter aja loh, yang besar. Kita juga pakai senter. Begini nggak kelihatan. Coolernya kemana? Cooler headnya yang bagus. Kita pakai senter. Oke, kita coba dulu. 25, 20 dan 30. 20, 25 dan 30. Kita coba dulu yang 30. 030 tidak masuk. Kita coba 025. 25 juga tidak masuk. Nah, buat teman-teman ya yang bertanya celah ring piston atau gapnya itu untuk sekelas diesel, kalau saya biasanya itu diesel kecil ya, sekelas L300, Pajero dan lain-lain, itu kita pakai 020. Jadi teman-teman tidak usah ragu ya, pakai 020. Yang penting bengkel bobotnya berpengalaman gitu. Nah, ini 0,20 padet. Ini 020. 0,20 mm. Nah, ini untuk diesel sekelas L300, Pajero dan lain-lain ya. Intinya diesel yang kecil. Oke, kita lepas kembali. Lanjut kita pasang ke pistonnya. Kita pasang dulu, bos. Oke, di sini untuk ring pistonnya sudah kita pasang dan kita cuci lagi sampai bersih dan pastikan bagus posisi ringnya. Lanjut kita pasang satu persatu ya. Untuk urutannya sudah ada ya, tanda dari bengkel bobotnya. Contohnya seperti ini ketokan 1, yang ini 2, yang ini 3 gitu. Berapa nih? 1 nih. Di apa? Di episode 1. Oke, sebelum kita pasang seperti biasa kita olesi dengan oli. Mau banyak mau sedikit tidak masalah. Nah, itu musiknya matiin tuh musiknya tuh. Oke, lanjut kita pasang. Posisinya ya harus pas titiknya dan yang di stang pistonnya. Kita atur celah ring pistonnya. Ya, usahakan jangan jumpa di sini. Ini kan untuk
gaya geraknya ya, kiri dan kanan. Ini kita usahakan bagian sini ya, kalau misalkan agak ke tengah sedikit pun tidak masalah. Kemarin malam, ini juga malam lagi. Wah, mantap ini lor. Kita lihat lagi. Oke. Oke, lihat situ deh. Ya. Oke, setelah serasa pas untuk pengapresannya, lanjut kita dorong dari sini. Kiri. Oke. Nomor 4. Yang penting harus bersih teman-teman. Harus bersih ya, terkadang kita bersih saja masih kurang ya, apalagi jorok gitu loh. Kita usahakan yang bersih. Lalu untuk pemakaian nanti kita sampaikan sama pemiliknya, harus direyen semuanya mesin. Kalau setelah diturunkan di servis, apalagi ini padat, harus direyen. Itu yang bilang katanya nggak direyen langsung digeber, aduh, itu belum pernah ngerasakan yang seperti ini. Itu di video kita ada yang komen ya, saya bongkar mesin tanpa direyen langsung digeber muat. Nah, itu tidak bagus teman-teman. Kita harus ada prosesnya, kita reyen supaya bagus. Nggak boleh kita gimana ya, supaya hasil kerja kita tidak sia-sia, harus direyen. Ya mungkin yang komen seperti itu istilahnya udah senior ya, bisa jadi seperti itu. Kiri. Semuanya L300 maupun Kijang, Pajero, Canter harus direyen. Ya mungkin yang komentar saya bongkar mesin tanpa reyen langsung digeber, nah bisa jadi itu senior ataupun ya gimana ya, mungkin teman-teman bisa tahu ya, orang eneng lor, harus direyen. Oke, 1 dan 4 sudah kita pasang kapnya dan kita kunci. Lanjut kita putar ya, kita pemasangan 2 dan 3. Oke bosku, saya lanjut dulu ya, supaya tidak lama durasinya. Kita pasang dulu. Jadi Oke, untuk keempat pistonnya sudah terpasang bosku. Lanjut kita pasang kapnya dan kita kunci.
Masih kita lanjut bosku. Untuk karternya sudah kita pasang ya. Besok kita rapikan lem-lemnya ya. Lemnya kita rapikan. Lanjut kita pasang untuk bracket injeksi pumpnya. Ini lengkap, masih lengkap dengan injeksinya. Ini kita pasang. Nah, di sini tidak ada. Kalau ngerakit mesin nggak ada yang pakai selop atau sendal. Jadi supaya bersih. Gitu bosku. Ya buat teman-teman yang sudah terbiasa di meja, ya enggak masalah. Kalau kita biasanya di bawah seperti ini, ngelesot. Kita lanjut dulu. Kita lanjut bosku. Tadi malam tidak kita selesaikan ya, sampai pemasangan injeksi pumpnya. Ya maklum. Nah ini untuk bos pumpnya sudah kita pasang. Lalu kita letakkan posisi mesinnya seperti ini. Dan kita cek keseluruhannya. Ini selang pipanya sudah saya pasang juga. Pastikan o-ringnya bagus. Dan kita bantu dengan lem. Oke, sebelum kita pasang dekselnya atau cylinder headnya, seperti biasa teman-teman ya, kita tambahin lagi, kita olesi dengan oli sedikit saja. Lalu kita pasang packingnya dan kita pasang dekselnya. Ini sudah siap. Sini untuk packing dekselnya kita pakai yang asli. Nah ini kita olesi dengan oli ataupun langsung ya. Kalau yang asli tidak masalah walaupun tidak pakai oli ya. Langsung lekatkan dan kita pasang dekselnya, masih aman. Di sini untuk linernya sudah kita olesi pakai oli ya. Pastikan keempat-empatnya. Lalu untuk packingnya sudah kita pasang. Pastikan jangan terbalik, harus pas untuk lubang olinya. Oke, setelah begini kita pasang dekselnya teman-teman. Ya insya Allah untuk hari ini bisa kita naikkan. Ya mudah-mudahan. Pastikan knocknya ya sudah kita pasang kedua-duanya. Jangan tidak dipasang teman-teman. Hati-hati. Oke, setelah pas lanjut kita pasang baut dekselnya. Ini masih knock semua, ini masih padat. Nah, ini. Kita lanjut dulu, kita pasang bautnya. Musiknya. Nah, di sini untuk ring dari baut dekselnya pastikan sudah terpasang semua teman-teman. Jangan sampai tidak dipasang ya. Ring bajanya ini pastikan kepasang semua. Lalu kita pasang bautnya dan kita kunci. Sudah kita pakai kunci yang pendek seperti ini ya. Kita putus. Lalu pakai kunci sok. Oke, untuk baut dekselnya sudah kita kunci. Kita pakai ukuran 10 sampai 12 kgm.
Usahakan jangan lebih dari 13 kgm. Oke, setelah kita cek berulang-ulang ya, pastikan jangan sampai ada yang tertinggal ataupun lupa. Masalahnya lupa itu sifat kita, milik kita, jadi kita cek lagi berulang-ulang. Oke, setelah begini kita bisa lanjutkan pemasangan nozzle-nya, noken asnya, lalu rocker armnya dan intake-nya. Nanti kita lihat lagi. Semangat terus bos. Di sini untuk noken asnya atau as klepnya, lalu rocker armnya dan asnya sudah kita pasang, lalu kita kunci. Pastikan bautnya sudah kita cek berulang-ulang. Lanjut kita cek untuk nozzle-nya. Ini sangat penting teman-teman ya. Ini kita cek, pastikan harus bagus. Kalau ini tidak bagus, nanti hasilnya juga tidak bagus begitu. Ya intinya ini kan mesin tahun tinggi. Kita buat untuk tekanannya ini 1800 sampai 2000 PSI. Oke, sebelum kita pasang, selain kita coba ya untuk nozzle-nya harus bagus. Kalau misalkan tidak bagus, kita setel, kita cuci, kita setel. Pastikan ukurannya, tekanannya itu sama keempat-empatnya. Lanjut di sini, nah sini teman-teman, jangan dianggap sepele ya. Untuk L300 diesel, ring nozzle itu masing-masing nozzle itu ada dua, besar dan kecil. Pastikan harus terpasang keempat-empatnya. Ring nozzle-nya besar dan kecil harus terpasang. Oke, lanjut kita pasang nozzle-nya. Lihat untuk L300-nya, untuk mesinnya sudah kita naikkan, lalu kita cek ya untuk keseluruhannya. Baut-bautnya pastikan sudah terpasang dan kita kunci. Ini sudah kita pasang juga radiatornya, airnya sudah kita isi, filter oli, filter solar pastikan sudah kita ganti. Mohon maaf teman-teman ya, agak gelap ya, ini di dalam di bengkel jadi gelap. Untuk filter udaranya sekalian dicek dan selangnya pastikan bagus. Biasanya paling bagian atas itu ya yang rawan putus, bisa dicek. Ini sudah kita anginan, dipompa, lalu olinya pastikan sudah kita isi, air radiator, ini akinya kita jumper atau baterainya ya. Menurut saya sudah lemah, jadi ini kita tinggal coba starter dulu. Kita naikkan minyak, kita starter dulu ya, mudah-mudahan aman dan lancar, tidak ada halangan ya. Kalau untuk pumpnya ini tidak kita servis, mohon maaf belum kita servis. Untuk injeksi pumpnya atau bos pumpnya kita tes dulu, hidupkan ya, mudah-mudahan tidak ada masalah di pumpnya ya. Kalau suara berisik di pump itu udah biasa sekelas L300. Kita coba dulu. Posisikan netral. Ini lampu oli, lampu baterai menyala ya. Kita coba starter. Bismillahirrahmanirrahim. Soket apanya, switchnya udah kepasang kan, Ri? Udah. Oke. Tambah lagi nih biar banyak, dibantu digas ya. Oke, untuk minyaknya sudah naik ya. Dari selang nozzle-nya kita kunci untuk selangnya, dan nanti kita coba hidupkan. Kita lihat ini tanpa kita skip ya, awal hidupnya gimana suaranya. Untuk mohon maaf teman-teman ya, saya tadi lupa untuk menjelaskan. Perlu diingat lagi untuk coolernya, jangan lupa, jangan sampai tidak dibersihkan. Ini coolernya sudah kita bersihkan. Artinya untuk oli ya di mesin ini, di selang-selang, di cooler bersih semua, tidak ada lagi. Jadi untuk coolernya jangan dianggap remeh, harus dibersihkan. Jarang sekali L300 dibersihkan coolernya. Ini sudah kita bersihkan ya, seperti biasa teman-teman ya.
Kalau kita usahakan sebersih mungkin supaya bagus. Oke, pompanya mantap. Oke, kita coba dulu. Kita on-kan dulu supaya panas ya, glow fluknya atau busi pijarnya. Oke, itu sudah bunyi tek, berarti sudah mati. Ya, ini awal hidupnya teman-teman ya, seperti ini. Ya, alhamdulillah untuk mesinnya sudah hidup awalnya seperti ini. Nah, ini tanpa kita skip ya, langsung di starter langsung hidup, dan kita lihat. Cak, di tengah olinya ri. Ambil senter ri, ambil senter, nengok olinya naik apa enggak. Kalau di lampu speedometer itu ya, lampu olinya bagus teman-teman ya, itu mati. Nah, di sini lampu oli ya, yang sangat penting teman-teman ya, kita cek olinya. Itu lampunya, lampu signalnya mati, menandakan bahwa olinya bagus, tapi belum kita lihat di atas. Ya, alhamdulillah untuk suaranya juga bagus teman-teman. Ya, mudah-mudahan aman dan lancar ya, tidak ada halangan. Kita lihat olinya naik atau tidak. Kita pakai penerang. Ya, alhamdulillah untuk olinya bagus, naik, tidak ada ngobos teman-teman ya. Pastikan awal hidup juga tidak ngobos, olinya naik, masih anteng. Tidak ada kebocoran kompresi. Lumayan bagus untuk hasilnya ataupun suara mesinnya ya. Ya, alhamdulillah untuk mesin L300 nya ini sudah kita hidupkan bosku. Untuk suaranya juga bagus, semuanya aman ya. Maksud saya itu olinya ini naik. Kalau radiatornya ini belum kita ganti pakai coolant, masih pakai air biasa. Nanti setelah rayon, biasanya kita 4 hari ya, kita rayon dan kita ganti untuk air radiatornya. Oke bosku, kita panasi dulu dan nanti kita lihat lagi. Kita lihat lagi, bosku, L300 nya ini sudah kita panasi lebih kurang 1/4 jam. Nah, jadi kita pantau terus, kita cek. Masalahnya mesin ini baru hidup, harus kita kontrol, jangan kita biarkan bosku. Nah, contohnya kita cek keliling ya, bagian bawah kita kasih kardus, kita melihat rembesan oli, rembesan air, dan lain-lainnya begitu. Nah, ini botol aquanya kita tambah lagi airnya supaya minyak-minyaknya naik. Setelah rayon nanti baru kita ganti pakai coolant. Lalu untuk lansamnya ini perlu kita turunkan sedikit. Masalahnya hidup awal tadi kan tinggi begitu, jadi kita kecilkan sedikit. Untuk selanjutnya apa saja yang perlu kita atasi setelah mesin hidup ya, setelah overhaul hidup, apa saja nanti kita sambung bosku setelah 2 hari ya. Nah, ini intinya kita hidupkan dulu, kita panasi.
Oke bosku, kita lanjut dulu. Kita lihat L300 nya bosku. Ini sudah 2 hari ya, setiap 2 jam kita matikan. Untuk mobilnya juga sudah kita apel ini ya, berhubung sini musim debu, musim kering ya, jadi sudah kotor lagi, banyak debunya. Di sini kita panasi setiap 2 jam kita matikan. Lalu yang perlu kita cek, yang pertama kebocoran oli, airnya, pastikan semua bagus. Setelah kita geser, kita cek lagi murmurnya dan bautnya, pastikan sudah terkunci semua dan bagus ya, jangan sampai ada yang terlupa, khususnya buat bagian dalam itu harus kencang. Lalu air radiatornya ini sudah kita ganti pakai air coolant yang hijau. Reservoirnya jangan lupa diisi sekalian supaya bagus. Ya intinya di sini teman-teman ya, saya tambahin sedikit, khususnya di injeksi pump ini minta diservis begitu. Ya walaupun suaranya halus, didengar masih enak ya. Ini kenanya di saat mesin dingin, khususnya di pagi hari itu agak goyang. Jadi menurut saya ada kelemahan di rotor headnya. Nanti kita sampaikan juga sama pemiliknya, Pak Bosnya ya. Lalu akinya ini kita ganti baru, yang awalnya sudah soak, ini pakai baterai kering yang 70. Oke, pastikan aman semua, khususnya di kebocoran ya, oli dan air pastikan bagus. Ini sudah layak dipanjer, kita rayan jalan dulu. Selangnya tuh deh, kelimanya diambil deh, yang satu. Oke bosku, mudah-mudahan aman dan lancar ya untuk mobilnya. Ya alhamdulillah untuk rayan L300 dieselnya ini sudah selesai. Kita tinggal rayan jalan, mudah-mudahan aman dan lancar. Untuk akinya sudah kita ganti baru ya. Masalahnya pemiliknya minta diganti baru, kita belikan yang baterai kering. Oke bosku, mudah-mudahan info sedikit ini, cara sederhana ini dari awal hingga akhir yang kita tunjukkan, yang kita buat, mudah-mudahan banyak sedikitnya bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat dukungannya, terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos, terima kasih.